Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhalladzirun usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad faza man ittaqa. Wa'lamu ma qala rabbukum fil Qur'anil karim la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idhhab ila fir'auna innahu tagha qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Kehidupan yang dijalani oleh kita semua merupakan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melengkapi perangkat kita untuk siap menghadapi kehidupan itu dan menjalaninya, dan Allah telah memberikan jalan serta petunjuk untuk bisa menjalani kehidupan itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga bagi mereka yang menjalani kehidupan, Allah telah mengatakan bahwa kehidupan yang dibentangkan ini tiada lain hanyalah sebagai bagian daripada ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah kelak akan bisa menunjukkan kepada manusia-manusia siapa di antara mereka yang paling baik aktivitasnya, amalnya, yang paling baik bekas-bekas perjalanannya, kecontohannya, dan berbagai warisan peninggalannya. Salah satu yang diajarkan oleh Al-Quran dan juga hadis oleh Allah dan Rasulnya adalah jangan lupa senantiasalah kita bersyukur, karena segala anugerah yang diberikan Allah itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin untuk bisa kita balas. Bahkan jangankan membalas, menghitung pun masih tidak mungkin bisa kita lakukan. Sebab begitu kita mampu menghitung, pada saat itu Allah telah menambah nikmat kemampuan untuk menghitungnya itu sendiri. Maka khatib setiap Jumat pasti selalu mengingatkan agar marilah kita tingkatkan syukur kepada Allah. Syukur itulah antara lain yang menjadi kunci kebahagiaan. Islam hadir di muka bumi membawa ajaran itu ingin mengajak manusia untuk mencapai hidup manusia, hidup yang bahagia di dunia sampai akhirat. Bahkan dalam seruan azan pun Allah mengatakan hayya 'alal falah, mari kita bersama-sama berikhtiar untuk menggapai kebahagiaan kita. Secara teoritis umat Islam harusnya menjadi umat yang bahagia, yang lapang dada, yang nyaman hidupnya, yang tentram. Karena apa? Allah mengatakan pada aflahal mu'minun, pasti sungguh yakin sebenar-benarnya kalau dia mukmin yang sebenar-benarnya, pasti dia akan berbahagia. Tetapi faktanya kenapa banyak orang muslim yang kemudian kehilangan gairah hidup, tidak bahagia, tidak memiliki ketenangan, bahkan tidak ada kelapangan dada, sehingga kehidupan yang dijalani seakan-akan kehidupan yang paling sulit, kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah keluar dari satu masalah ke masalah yang lain. Hadirin ahli Jumat rahimakumullah, kalau kita menyimak berbagai pemaparan dan penjelasan dari para ahli terkait mengapa manusia kehilangan kebahagiaannya dalam hidup, setidaknya ada 3 faktor utama yang dominan yang membuat dia tidak bisa bahagia, tidak bisa nyaman, tidak bisa tentram, tidak bisa dadanya lapang dalam menjalani kehidupan. Yang pertama adalah orang-orang yang terlalu meratapi masa lalu. Masa lalu bagi setiap orang pasti punya. Tetapi ada sebagian di antaranya yang kemudian tidak bisa lepas dari ratapan terhadap masa lalunya. Entah itu seorang anak yang menyesal karena diperlakukan orang tua sejak kecil dengan perlakuan tidak wajar, dan merasa diperlakukan tidak adil di antara saudara-saudaranya,
sehingga kemudian itu menggumpal menjadi dendam dalam dada dalam kehidupannya. Entah ada orang yang gagal mempromosikan diri pada satu posisi, yang kemudian dia mendapat perlakuan tidak baik dari orang-orang sekitarnya. Dendam membara terus dalam dadanya, terbawa sampai sekarang. Atau ada orang yang kemudian dia tidak berhasil mencapai impiannya, mau menikah dengan orang yang diharapkannya ternyata gagal, mau bekerja dan mencapai profesi tertinggi ternyata gagal. Banyak mantan yang kemudian membuatnya sakit hati, mantan direktur, mantan calon istri, mantan teman, mantan-mantan yang lain yang membuat hatinya terus-terusan gundah gulana. Dan itu terus terbawa sampai hari ini. Trauma masa lalu tidak bisa dia lepaskan. Yang kedua, penyebab orang tidak bahagia itu adalah mereka yang terlalu mencemaskan masa depan. Orang-orang yang terlalu mencemaskan masa depan biasanya dia hanya melihat sisi kehidupan itu dari aspek-aspek yang mengkhawatirkan dirinya. Sehingga dia sangat cemas, sangat takut ketika menghadapi masa depannya. Kecemasan dan ketakutan berlebihan terhadap masa depan kemudian seringkali terbukti dalam distorsi hidupnya, di mana dia mempersiapkan diri seakan-akan hidup hanya untuk hidup di dunia. Dia tidak pernah merasa puas meskipun jabatan tinggi, uang sudah banyak, tetap saja melakukan korupsi. Kenapa? Karena kekhawatiran masa depannya. Ketika ada challenge, peluang-peluang sesuatu yang mestinya ditempuh secara normal, maka dia melakukan cara-cara licik, tidak halal, dan cara-cara yang berkhianat. Karena apa? Terlalu mencemaskan masa depannya. Khawatir tidak diterima, khawatir tidak masuk, khawatir. Para orang tua seringkali terkena sindrom ini, terlalu cemas menghadapi masa depan, sehingga karenanya akhirnya dia tidak bisa enjoy, menikmati kehidupan masa kininya, karena terlalu mencemaskan kehidupan masa depan. Yang ketiga, orang-orang yang kehilangan kenyamanan hidup, kehilangan dada yang lapang, kehilangan kebahagiaan, itu adalah mereka yang tidak bisa menikmati masa kini. Dan ini yang paling parah. Apalagi kalau ketiga penyakit itu ada dalam jiwa seseorang. Masa lalu dia ratapi secara berlebihan, masa depan dia cemaskan, masa kini dia tidak bisa menikmati. Sehingga seringkali dia mengambil jalan pintas pelarian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, melakukan aksi-aksi bunuh diri. Hadirin rahimakumullah. Memang setiap manusia ketika berhadapan dengan masalah, seringkali kemudian inward lookingnya muncul rasa menilai dirinya itu seakan-akan dia paling menderita sealam dunia. Ketika dia sedang bermasalah, seakan-akan dia yang paling susah dibanding orang lain. Melihat tetangga sebelah seakan-akan mereka nyaman-nyaman saja, sementara saya kehidupannya seperti ini. Sehingga kemudian muncul pengaduan-pengaduan yang tidak prosedural dan tidak tepat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mengapa kehidupan saya begini terus? Pada dasarnya dia hidup tidak bisa menikmati masa kini. Bekerja semaksimal mungkin, dari mulai pekerjaan-pekerjaan yang resmi di kantorannya, dan kemudian ditambah dengan pendapatan-pendapatan dari faktor-faktor yang dia akan terima meskipun sifatnya pasif atau pasif income, bahkan sampai kemudian melakukan investasi di berbagai tempat. Dia sibuk melihat perkembangan grafik investasinya menurun atau berkurang atau bertambah. Sehingga siang hari dia di kantor, malam hari dia perhatikan laptop, tapi keindahan alam di sekitarnya dia tidak pernah bisa nikmati. Bersengkrama dengan tetangga yang menimbulkan kenyamanan dia tidak pernah bisa rasakan, karena kehidupannya selalu sibuk dengan urusan-urusannya sendiri. Hadirin yang berbahagia, bagaimana kita keluar dari problem-problem seperti itu? Kalau menurut Islam, sesungguhnya Islam telah memberikan resep untuk bisa melakukan self-healing. Upaya pribadi kita keluar dari problem itu. Tinggal persoalannya mau berlatih, mau membiasakan diri, mau mencoba atau tidak dari apa yang diajarkan Islam itu.
Kita ambil contoh, ada seorang nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran kisahnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Seseorang yang diberikan beban, tugas, dan juga problematika yang sangat pelik dan rumit. Dari mulai sejak kelahirannya dia sudah tidak dikehendaki, terancam pembunuhan oleh penguasa saat itu. Dan kemudian bisa hidup dengan selamat dan dirawat di lingkungan kerajaan. Tetapi kemudian datang tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Musa ini justru harus menasehati bapak angkatnya, seorang Fir'aun. Harus mengajaknya masuk Islam. Sementara sebelumnya dia juga sudah terlibat perseteruan di mana kaumnya ada yang dianiaya, dia kemudian membelanya, dan setelah itu karena yang dibelanya adalah kelompok tertentu dari kalangan ningrat, akhirnya dia menjadi bulan-bulanan dicari oleh semua orang yang ingin membunuhnya. Berat sekali tugas yang dia emban. Idhab ila fir'auna innahu tagha, kata Allah di dalam surat Thaha ayat yang ke-24. Hei Musa, kamu harus pergi menghadap Fir'aun, nasihati dia karena dia sudah melampaui batas. Bayangkan, seseorang yang menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan sebelumnya, seseorang yang kemudian dibenci karena membawa ajaran baru yang menyalahi ajaran yang dibawa oleh Fir'aun, tiba-tiba harus datang menghadap Fir'aun, seorang raja yang berkuasa, harus dinasehati. Tidak ada tugas berat yang dihadapi kecuali seberat itu, seperti yang dihadapi oleh Nabi Musa. Belumlah dia juga harus mengurus kaumnya yang super sulit diatur, yaitu kaum Bani Israel yang tidak pernah merasa puas dengan nikmat yang diberikan Allah dan selalu bertele-tele bertanya, mencari sesuatu, meminta sesuatu ketika sesuatu telah diberikan kepada mereka. Bahkan sudah dimuliakan oleh Allah pun mereka tetap melakukan pembangkangan. Kaumnya seperti itu, tugasnya menghadapi Fir'aun sang penguasa luar biasa. Tapi apa yang kemudian dicontohkan oleh Nabi Musa? Nah, ini yang bisa kita contoh sebagai pola hidup kita. Ketika ditugaskan seperti itu, apa yang dijawab oleh Musa? Qala, dalam ayat yang berikutnya, Rabbishrah li sadri. Ya Allah, aku terima tugas berat ini. Tetapi yang pertama aku minta, ya Allah, Rabbishrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Rabbishrah li sadri. Ini doa yang mungkin sudah kita hafal sejak kecil, karena sudah diajarkan sejak mulai di madrasah, di masjid. Akan tetapi kita seringkali mungkin tidak bisa menjadikan doa ini, atau belum tahu menjadikan doa ini sebagai pola hidup kita. Padahal itu contoh yang diberikan oleh Allah lewat Nabi Musa. Kita sering mengatakan begini, Pak, kenapa wajahnya terlihat cemberut terus? Wajah tidak terlihat ceria. Terlihat seperti orang yang bingung terus. Tidak nampak kebahagiaan. Lalu kita katakan, saya mungkin akan bahagia nanti kalau anak saya sudah selesai sekolah. Kalau utang saya sudah lunas. Kalau istri saya sudah lebih baik lagi dalam melakukan kegiatannya sebagai seorang muslimah. Dan seterusnya, kebahagiaan tapi diberikan syarat. Kalau bagaimana mungkin itu terjadi? Karena dalam hidup tidak ada yang statis. Begitu satu masalah selesai, akan muncul masalah-masalah yang lain. Nah, itu mungkin salah satu faktor kekeliruan kita, menjadikan dada yang lapang bukan sebagai modal yang pertama. Sementara Nabi Musa mengatakan, Rabbishrah li sadri. Baru setelah itu kemudian mengatakan, wa yassirli amri. Ya Allah, mudahkanlah urusan. Minta dada lapang dulu, baru kemudian minta urusannya dimudahkan. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana kalau misalnya menghadapi problematika seperti tadi disampaikan, 3 masalah utama itu? Islam telah mengajarkan, semua orang pasti punya masalah. Semua orang pasti menghadapi berbagai problem dalam kehidupannya. Jangankan kita, Rasulullah yang paling mulia, manusia yang sangat hebat, yang telah didoakan oleh nabi-nabi sebelumnya,
baik itu 600 tahun sebelumnya oleh Nabi Isa maupun 3000 tahun sebelumnya oleh Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Muhammad, tidak lepas dari ujian, tidak lepas dari godaan. Yakini semua orang punya problematika. Jika Anda di masa lalu punya problem, punya masalah, maka cobalah melakukan langkah-langkah selanjutnya, tidak hanya terus berputar dalam masalah seperti itu. Penyesalan berkepanjangan dan kemudian meratapi tidak henti-henti atas problem kita di masa lalu. Hadirin yang berbahagia, kalau kita punya masalah seperti itu, kuncinya adalah ridho. Rasulullah mengatakan bahwa semua itu terjadi di masa lalu kita. Itu sudah bukan kehendak kita. Kalaulah Nabi Muhammad boleh nawar, mungkin beliau akan minta, ya Allah, lahirkan saya dari anak seorang raja, sehingga tidak perlu susah ketika mengajak beragama Islam. Kalau kita semua boleh nawar sebelum lahir, mungkin akan nawar lahir dari seorang orang tua yang sangat bagus, yang established, yang menjadi tokoh kepanutan semua orang. Tetapi tidak ada yang bisa. Kalaulah kita semua diberikan rezeki oleh Allah untuk mampu menghadapi semua masalah pun, pasti ada masalah yang tidak mungkin bisa kita atasi secara sendirian. Maka hadirin rahimakumullah, Rasulullah memberikan terapi kepada kita semua. Qadarallahu wa ma syaa. Katakan, kata Rasul, itu semua sudah kehendak Allah, wa ma syaa, dan keinginan Allah, skenario Allah. Dan yakini kalau itu sudah skenario Allah, inilah yang terbaik. Itulah yang paling tepat buat kita, bukan buat orang lain. Mungkin kita menghadapi masalah, misalnya kehilangan pekerjaan. Orang lain pun pasti menghadapi masalah, cuma judulnya berbeda. Bisa jadi dia masalahnya sakit, bisa jadi dia masalahnya di rumah tangganya dengan pasangannya, bisa jadi masalahnya dalam relasi yang lain. In prinsip semua orang punya masalah. Ridho kita dengan seluruh masalah itu. Ridho kita, ya Allah, dulu orang tua saya, mungkin orang tua begitu karena pendidikan orang tua saat itu belum ada ilmu parenting, tidak seperti saat ini. Akses ilmu sangat susah, sehingga kemudian mereka mendidik kita seada-adanya sesuai kapasitasnya. Ya Allah, saya ridho, saya ikhlas. Ikhlaskan, ridhokan dengan apa yang telah terjadi. Lalu tentang masa depan yang mencemaskan kita. Mengapa harus dicemaskan? Kenapa? Karena dalam Islam itu hukumnya ada keseimbangan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal baik meskipun hanya sebesar biji zarrah, pada saatnya dia akan melihat hasilnya. Entah besok, entah lusa, entah di masa yang akan datang. Jadi yang paling penting bagi kita adalah lakukan maksimal apa yang bisa kita lakukan sesuai prediksi kita sebagai manusia untuk mempersiapkan masa depan. Sekolahkan anak ke sekolah terbaik, ke sekolah yang mengejarkan karakter, ke sekolah mengajarkan agama, dan seterusnya. Maksimalkan usaha kita. Tetapi di atas semua itu, serahkan semuanya kepada Allah. Ya Allah, saya sudah mendidik anak seperti ini, selebihnya diserahkan kepada Allah. Tidak ada seorang manusia yang bisa mengawasi orang lain 24 jam. Seorang istri tidak mungkin mampu mengawasi suaminya 24 jam. Maka ketika suaminya ada di hadapannya, dia berusaha terbaik melayaninya, selebihnya serahkan kepada Allah, karena tidak mungkin kita mengawasi. Demikian juga sebaliknya, suami pada istri. Maka ada konsep yang disebut dengan tawakal. Kita sama-sama tahu doanya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, saya maksimalkan ikhtiar dari apa yang saya mampu sebagai manusia, tapi selebihnya tawakkaltu 'alallah. Saya serahkan pada Engkau, ya Allah, yang paling maha kuasa, yang maha tahu masa depan seperti apa. Kita tidak pernah tahu takdir di masa depan. Tetapi ikhtiar maksimal pada hari ini disertai dengan doa itu adalah kewajiban kita. Karena kita seringkali lupa dengan urusan-urusan itu.
Jangan terlalu cemas. Ketika kita sudah berusaha maksimal berbuat kebaikan, maka hukum keseimbangan akan sampai. Yang ketiga, hadirin yang berbahagia, bagaimana dengan orang yang tidak mampu mengatasi menikmati hidupnya di masa kini? Bisa jadi dia punya penyakit-penyakit yang tidak selesai dalam dirinya. Misalnya, dia terlalu fokus pada masalah. Orang yang terlalu fokus pada masalah, maka pikirannya akan terkunci di masalah itu, lupa dengan masalah yang lain-lain yang tidak ada masalah. Orang yang hanya fokus pada satu pintu yang tertutup, dia lupa pada pintu lain yang telah terbuka. Tapi karena dia terus ke pintu yang tertutup itu, maka kesempatan keluar dia menjadi semakin berkurang. Pada orang juga yang tidak bisa merasa cukup dengan kehidupannya masa yang dia jalani. Dia selalu melihat kehidupan orang lain seakan-akan lebih bagus. Ada juga orang yang dalam pikirannya selalu timbul hasad. Tidak senang melihat orang lain bahagia. Dan senang ketika orang lain menderita. Ada juga orang yang hanya sibuk memikirkan bagaimana pendapat orang lain. Kalau hanya sibuk bagaimana pendapat orang lain, maka akan seperti kisah Luqmanul Hakim dengan anaknya ketika naik keledai. Tidak ada orang sekitarnya yang bisa memberikan advice dan juga apresiasi positif. Kalau kita terbelenggu dengan itu, maka kehidupan ini kita akan sulit dinikmati. Dan satu lagi penyebab biasanya, orang yang kesulitan menikmati kehidupan masa kini adalah ketika dia sulit memberikan maaf. Sulit memberikan maaf bahkan pada dirinya sendiri. Dia merasa telah berbuat salah, terus-terusan membelenggu. Maafkan diri kita sebagai orang yang mungkin pernah salah karena gangguan setan, lalu tobati saja. Jangan kemudian jadi trauma pribadi. Lalu orang lain minta maaf pada kita, tidak kita maafkan. Terlalu berlebihan. Karena apa? Allah pun memaafkan semua hamba-hambanya. Bahkan orang yang paling berdosa sekalipun, jika kembali minta maaf kepada Allah, taubat dimaafkan oleh Allah. Lalu ada orang yang tidak mau minta maaf sementara saya sakit sama dia. Kenapa terus-terusan itu yang jadi pikiran? Pertanyaannya, apakah engkau tidak mau dimaafkan oleh Allah? Allah ketika memaafkan seseorang tidak selalu memberitahukan kepada yang dimaafkannya. Maafkan saja meskipun dia tidak minta maaf. Motivasinya mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan maaf dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin yang berbahagia, disitulah kita perlunya ikhlas. Ikhlas itu adalah ketika tidak ada yang lain yang dituju kecuali ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kita perlu terapkan syukur, di mana kita bisa menikmati apa yang dianugerahkan Allah, karena inilah yang terbaik. Apa yang kita dapati itulah yang terbaik. Apa yang kita jalani itulah takdir yang tepat untuk kita. Maka hadirin yang berbahagia, dikuatkan sabar, dikuatkan dengan sabar dalam menjalani proses yang pasti penuh dinamika, penuh tantangan. Jadi sekali lagi, marilah kita self healing, perbaiki kondisi diri kita pribadi oleh diri kita dengan cara apa? Masa lalu kita ikhlaskan, ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa depan jalani dengan tawakal, jangan terlalu khawatir. Yang penting investasi kita kebaikan demi kebaikan ditambah dengan doa. Dan yang ketiga, jalani kehidupan kita ini dengan penuh syukur, dengan ikhlas, dan prosesnya harus dijalani dengan sabar. Maka dengan itu insya Allah apa yang dijanjikan Allah, qad aflahal mu'minun, itu akan menjadikan kita semua mencapai posisi bahagia itu. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
Hadirin yang berbahagia, doa-doa terkait dengan itu sering-seringlah kita ucapkan. Semacam doa Nabi Musa tadi, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Kemudian Rasul juga menyampaikan satu doa yang lain, misalnya Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau agar aku diberikan nafsu mutmainnah, yang nyaman, yang tenang, yang tentram. Wa tu'minu biliqa'ika, dan nafsu yang beriman kepada pertemuan denganmu nanti. Wa tarda biqada'ika, dan saya jadikanlah orang yang ridho dengan segala qada, keputusan-keputusanmu ya Allah. Wa taqna'u bi'ata'ika, dan kami merasa cukup dengan apa yang Engkau berikan. Banyak juga doa-doa yang lain yang bisa menjadi ikhtiar kita untuk semakin memperbaiki diri kita sehingga dada kita menjadi lapang. Orang yang lapang dadanya menghadapi kehidupan apapun, insya Allah dia akan menjalaninya dengan baik. Mungkin itulah yang bisa disampaikan sebagai tausiah pada kesempatan khutbah kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa tetap membimbing kita, mengarahkan kita semua pada kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Mudah-mudahan Jumat kita kali ini lebih baik daripada Jumat sebelumnya, dan kelak insya Allah di masa yang akan datang kita akan lebih baik lagi di dalam melaksanakan aktivitas dan ibadah di hari Jumat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau robah lagi hati kami menjadi goncang kembali setelah kami tenang dan kami mendapatkan basyirah ketaatan kepada Engkau. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk melihat kebenaran, untuk mendapatkan pencerahan yang benar, dan untuk keluar dari segala macam kesulitan dan kesusahan serta kesalahan-kesalahan langkah. Dan jauhkanlah kami dari ancaman ketidakbahagiaan di dunia sampai di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami hidup di dunia secara praktis bersama dengan anak-anak dan pasangan hidup kami. Maka jadikanlah anak-anak kami dan pasangan hidup kami sebagai orang-orang yang menyenangkan ketika ditatap, mengenakan ketika mendengarkan ceritanya, dan mengindahkan ketika membayangkan mereka. Dan semoga Engkau menjadikan kami sebagai pemimpin di antara orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami berusaha mengikuti proses hidup ini dengan sebaik-baiknya, dengan harapan mudah-mudahan kami bisa mendapatkan kehidupan yang baik di dunia, dan dengan kehidupan baik di dunia itu kami bisa menjalani kehidupan yang baik juga di akhirat dengan bekal kebaikan-kebaikan itu. Allahumma taqabbal du'ana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.